Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal Channel. Tema kali ini adalah bagaimana menghitung beban glikemik makanan. Sebelum menghitung beban glikemik suatu makanan, terlebih dahulu kita pahami apa itu indeks glikemik dan apa itu beban glikemik. Indeks glikemik dan beban glikemik merupakan indikator yang sering digunakan dalam pemilihan jenis makanan, terutama oleh para penderita diabetes. Penilaian indeks glikemik pada awalnya diperuntukkan bagi pasien diabetes mellitus dalam proses pemilihan diet rendah gula. Namun, seiring berjalannya waktu, penilaian beban glikemik memiliki peran penting dalam memprediksi seberapa besar peningkatan kadar gula dalam darah setelah mengonsumsi suatu makanan. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kecepatan suatu makanan dalam meningkatkan kadar glukosa darah atau kadar gula darah. Indeks glikemik sebagai patokan untuk menghitung beban glikemik. Indeks glikemik dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi, yaitu indeks glikemik rendah kurang dari 55, indeks glikemik sedang 56 sampai 69, dan indeks glikemik tinggi lebih dari 70. Sekarang, apa itu beban glikemik? Beban glikemik merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar karbohidrat dalam satu porsi makanan mampu meningkatkan kadar glukosa darah. Beban glikemik dihitung berdasarkan indeks glikemik dan jumlah karbohidrat yang terdapat dalam makanan tersebut. Kita tidak bisa menentukan beban glikemik suatu makanan jika tidak mengetahui indeks glikemik makanan tersebut. Tinggi rendahnya beban glikemik tergantung pada 1. Tinggi rendahnya indeks glikemik makanan tersebut, dan yang kedua, sedikit banyaknya karbohidrat yang terdapat pada makanan tersebut. Sementara itu, beban glikemik dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu beban glikemik rendah kurang dari atau sama dengan 10, beban glikemik sedang lebih dari 10 sampai dengan kurang dari 20, dan beban glikemik tinggi lebih dari atau sama dengan 20. Beberapa ahli mengatakan bahwa penilaian beban glikemik lebih penting dibandingkan dengan hanya menilai indeks glikemik suatu makanan. Namun, beban glikemik tidak dapat kita ketahui apabila kita tidak mengetahui indeks glikemik dari suatu makanan dan tidak mengetahui seberapa banyak makanan tersebut mengandung karbohidrat. Beban glikemik dapat kita ketahui dengan perhitungan sebagai berikut. Beban glikemik sama dengan indeks glikemik dikalikan dengan jumlah karbohidrat dalam satuan gram dibagi 100. Kita ambil contoh. Apel memiliki indeks glikemik 36. Sekarang, berapa beban glikemik 1 butir apel merah? Untuk mengetahui beban glikemik 1 butir apel merah, kita harus tahu berapa kandungan karbohidrat 1 butir apel merah.
Ternyata satu butir apel merah kurang lebih 182 gram memiliki karbohidrat sebesar 25,1 gram. Kita bulatkan biar mudah dalam menghitungnya menjadi 25 gram. Jadi beban glikemik satu butir apel merah adalah sebagai berikut. 36, 36-nya dari indeks glikemik dikalikan 25, 25-nya adalah jumlah karbohidrat dalam satu butir apel dibagi 100. Hasilnya adalah 9. Berarti satu butir apel merah memiliki beban glikemik rendah. Semakin banyak makanan yang kita konsumsi, maka semakin tinggi beban glikemik makanan tersebut. Contoh, jika makan 2 butir apel merah, berarti karbohidrat yang terdapat dalam 2 butir apel merah adalah 50 gram. Sehingga beban glikemik 2 butir apel merah adalah 36. 36-nya adalah indeks glikemik apel merah dikalikan 50. 50-nya adalah jumlah atau banyaknya karbohidrat dalam 2 butir apel merah, yaitu sebanyak 50 gram dibagi 100. Hasilnya adalah 18. Sehingga 2 butir apel merah beban glikemiknya itu adalah sedang. Yang selanjutnya, bagaimana jika 3 butir apel merah? Karbohidrat dalam 3 butir apel merah adalah 75 gram. Berarti beban glikemiknya atau beban glikemik untuk 3 apel merah adalah 36. 36-nya adalah indeks glikemik apel merah kali 75. 75-nya adalah jumlah karbohidrat dalam 3 butir apel merah dan dibagi 100. Hasilnya adalah 27. Berarti 3 butir apel merah memiliki beban glikemik tinggi. Oleh karena itu, penderita diabetes masih boleh mengonsumsi apel dalam jumlah kecil. Misalnya 1 butir apel merah. Apakah ada makanan yang tidak memiliki beban glikemik? Jika makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat atau karbohidratnya 0 gram, berarti makanan tersebut tidak memiliki beban glikemik atau tidak mempengaruhi terhadap naiknya kadar gula darah. Apa contohnya? Berdasarkan literasi yang saya dapatkan bahwa dada ayam memiliki 0 gram karbohidrat. Oleh karena itu, dada ayam memiliki beban glikemik 0 atau tidak memiliki beban glikemik. Alhasil, mengonsumsi dada ayam tidak akan menaikkan kadar gula darah. Itulah sebabnya penderita diabetes dianjurkan untuk mengonsumsi protein hewani karena protein hewani memiliki beban glikemik rendah. Bahkan beberapa protein hewani tidak memiliki beban glikemik sama sekali. Itulah yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.